Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ketemu kembali untuk berdiskusi berkaitan dengan bagaimana memaksimalkan aplikasi atau fitur-fitur yang ada di Excel. Kali ini saya akan mencoba berdiskusi dengan Bapak Ibu bagaimana mengoptimalkan fitur combo box agar apa yang kita buat absen, daftar nilai atau daftar-daftar nilai yang lainnya bisa rapi dan benar dan manajemennya lebih mudah. Contohnya seperti berikut ini. Baik, kali ini saya sandingkan dua data sama persis tapi pola pengelolaannya yang berbeda. Yang satu menggunakan database, jadi ini ada database-nya, kemudian ada view-nya, sementara yang kanan ini database sekaligus view jadi satu. Jadi ini yang seringkali dilakukan di sekolah. Jadi satu file itu isinya adalah ya di dalamnya itu ada data sekaligus ditampilkan. Ada untung ruginya. Pada saat data itu data tunggal artinya kita hanya menggunakan sekali, kemudian data itu tidak kita pakai lagi, maka yang paling enak memang kita ketik datanya, kemudian bersama tampilannya kita sesuaikan. Seperti saat ini saya perlihatkan, saya besarkan. Ini adalah saya menggunakan data tunggal, artinya data tunggal. Ini data sekaligus saya tata, kemudian saya tampilkan. Ini kelas IPA 1, berarti nanti kalau saya ingin membuat 10 IPA 2 ya di bawahnya ada 10 IPA 2, 10 IPA 3, begitu, seperti ini. Nah, jadi kalau kita punya 28 kelas, maka ada data tampilan view 28 kelas untuk absen tatap muka, kemudian 28 kelas untuk nilai pengetahuan. Misalkan seperti ini nilai pengetahuannya, berarti nanti ada 28. Jadi 10 IPA 1, di bawahnya 10 IPA 2 dan seterusnya. Kemudian nilai keterangan, nilai keterampilan, nilai sikap dan seterusnya, seperti itu. Dan model-model seperti ini kalau datanya itu data yang tidak berjalan itu enak karena sekali pakai. Tapi pada saat data itu berjalan, maka ada beberapa kendala yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu. Salah satu contoh, misalkan anak nomor 2 ini keluar, misalkan begitu. Anak nomor 2 itu keluar. Maka yang Bapak Ibu lakukan, misalkan saya tandai ini untuk anak yang 10 IPA 1 saja, misalkan 10 IPA 1 saya tandai saja untuk anak ini, misalkan ini saya beri warna merah. Oke, anak ini keluar. Maka yang dilakukan oleh sekolah biasanya ini nanti di copy, dinaikkan. Nah, ini di copy, dinaikkan. Oke, saya copy, kemudian ini saya naikkan. Oke, yang terjadi formatnya harus menyesuaikan. Itu yang pertama kesulitannya. Jadi ini sudah betul, tapi ini nanti saya harus membetulkan formatnya. Misalkan ini harus saya tarik dulu formatnya, saya samakan dengan yang atasnya. Ini yang harus dilakukan oleh teman-teman yang menggunakan pola seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Setelah absen tatap muka jadi, karena sekarang yang nomor 2 adalah Adif Kurniawan karena yang tadi sudah keluar. Setelah kita cek di absen BP, ternyata masih Ade Elias. Di nilai pengetahuan juga masih Ade Elias. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu harus memotong satu demi satu dari setiap sheet-sheet yang disediakan oleh sekolah, dan itu sangat merepotkan. Yang pertama, yang kedua biasanya cenderung salah. Nah, ngantisipasinya ada pola pembanding. Barangkali Bapak Ibu nanti bisa membandingkan ini. Kalau ini saya membuatnya untuk absen tatap muka, maka saya hanya membuat view satu saja. Saya membuat view satu saja, tidak ada view kelas IPA 2, kelas IPA 3, tidak ada. Tapi justru datanya yang saya putar. Ini yang saya bermain di datanya, tapi view-nya tetap. Berarti kalau saya ingin IPA 2 nggak perlu saya turunkan, cukup ini saya ganti IPA 2. Otomatis ini sudah jadi IPA 2. Mau menjadi IPS dan seterusnya. Nanti nilai pengetahuan juga sama.
Kalau mau melihat IPA 3 ya sudah seperti ini saja, IPA 3. Kalau mau ke IPA 1 langsung ke IPA 1. Jadi datanya cuma satu, view-nya cuma satu, tapi datanya ya seperti data yang lain, data sekolahan, data siswa, semuanya total datanya ada, database, tapi view-nya kita view-kan satu saja. Sehingga kalau kejadiannya sama dengan yang tadi, misalkan Ade Ilyas ini keluar, maka saya tidak mengganti di view, saya hanya cukup menghilangkan di data. Contoh yang ini Ade Ilyas, berarti saya akan menghilangkan Ade Ilyas ini. Ade Ilyas ini saya ganti, maka ini saya masukkan datanya sama dengan yang tadi. Jadi ini saya copy, kemudian saya naikkan karena Ade Ilyas ini keluar, ini saya naikkan, Ctrl V. Maka sekarang saya melihat di absen BP, Ade Ilyas sudah nggak ada. Kemudian di absen ini Ade Ilyas juga sudah tidak ada. Di nilai pengetahuan Ade Ilyas juga sudah tidak ada. Inilah Bapak Ibu yang kita namakan bagaimana manajemen sebuah data yang berjalan. Data banyak tetapi data itu selalu berjalan, ada anak keluar dan ada masuk, dan Bapak Ibu tidak perlu ribet, data menjadi rapi dan benar, itu yang terpenting. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya? Baik, berikutnya untuk bisa memanfaatkan combo box seperti yang ada di contoh tadi, maka yang pertama yang harus Bapak Ibu lihat di Excel Bapak Ibu masing-masing, bisa dicek di tabnya atas. Secara default Excel belum ada developer. Di combo box dan teman-temannya itu ada di tab developer. Secara default belum ada, berarti itu harus Bapak Ibu aktifkan terlebih dulu. Cara mengaktifkannya adalah biasa, kita klik file, kemudian di situ ada option. Ini file, option saya klik. Berikutnya kita pilih customize ribbon. Ribbonnya kita pilih. Nah, secara umum di sini developer itu masih belum tercentang. Maka ini kita centang. Kalau sudah oke. Maka sekarang sudah keluar developer. Ini developer keluar. Kemudian Dropbox itu, jadi tadi kita klik dulu untuk mengeluarkan Dropbox-nya. Jadi sekarang tinggal Bapak Ibu klik di situ insert. Kita pilih yang menu, kita pilih menu combo box ya. Kita pilih menu combo box seperti ini, kita klik. Kemudian kita tarik di sini. Ini yang kita namakan dengan combo box. Cara menggunakannya nanti sederhananya begini, misalkan saya punya 8 kelas 10, misalkan saya tata kelasnya misalkan seperti ini, MIPA 1 sampai dengan MIPA 4, kemudian IPS 1 sampai dengan IPS 4. Jadi ada 8 kelas. Ini nanti yang akan saya panggil dengan combo box. Maka di sini saya buat saja tulisan sederhananya, berarti ini 10 MIPA 1 sampai dengan 10 MIPA 4. Saya tarik dulu 10 MIPA 1, saya tarik dulu MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, misalkan seperti itu. Kemudian saya buat lagi yang IPS. Oke, ini ada 10 IPS 1, IPS 2 dan IPS 3 sama IPS 4, berarti ini ada 8 kelas. Nah, ini nanti pada saatnya kita sembunyikan posisinya, tapi saat ini sebagai yang nanti bisa kita panggil. Kemudian ini kalau kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6.
8 kelas. Berarti sekarang saya akan menghubungkan combo box ini dengan tempat yang nanti kita rencanakan di sini sebagai pemicunya. Misalkan ini saya beri tanda, hanya tanda saja, yang kuning ini nanti sebagai pemicunya kita letakkan di AL3. Maka combo box ini saya klik kanan, kemudian format control. Nah, sini tanda input ringnya itu ring yang mana yang saya pakai. Misalkan yang saya pakai adalah ini sebagai yang muncul di sini nanti. Kemudian nanti cell linknya saya letakkan di sini yang di kuning ini. Kemudian drop downnya itu dibuat berapa? Karena ini hanya 8 ya sudah saya buat 8. Kalau sudah oke. Maka nanti setelah dihubungkan seperti itu, yang terjadi adalah di sini keluar. Sebelum IPA 1 di sini akan keluar 1. Jadi ini sesuai urutan. Jadi kalau IPS 4 akhirnya keluar. Nah, jadi IPS 4 keluarnya akan 8. Kalau saya pilih IPS 1 keluarnya di sini 5. Oke, seperti itu. Ini yang pertama yang harus kita ketahui dulu. Nah, dari angka 5 inilah Bapak Ibu, ini nanti yang kita jadikan pemicu untuk yang lainnya, untuk mencari hubungan dengan database ataupun penempatan di sini. Semuanya nanti gara-gara ada angka 1 yang selalu berubah-ubah, inilah yang nanti kita pakai sebagai pemicu atau triggernya. Sekarang saya mulai dari yang pertama dulu. Saya tadi memulai punya IPA 1. Kalau saya punya IPA 1 itu berada di kelas itu nomornya berapa? Ternyata kalau nomor kelas IPA 1 itu adalah nomornya nomor 1 urutannya. Jadi saya punya murid atau nomor data per kelas 36, berarti itu ada 288 total. Maka nanti saya menuliskannya tadi di tata muka, berarti nomor 1 ini kalau dari data itu tadi kan ada, kalau 1 dia 1, kemudian kalau 2 berarti kelas 10 IPS 2 berarti 36 ditambah 1 37. Kemudian sekarang kita lihat IPS 3 IPA 3 ini 73, di sini 73 ditambah 36 kan, ini kan selalu ditambah 36, jadi tambah 36 tambah 36, berarti kalau saya rumuskan berarti bisa saja sama dengan atasnya ini ditambah dengan 36. Oke, berarti kalau saya tarik lagi ke bawah, nah seperti ini. Apakah betul yang terakhir itu 253? Kita cek untuk IPS 4. IPS 4 berada di 253. Oke, seperti itu. Berarti ini tadi sudah nomor satunya berada pada nomor 1 dan seterusnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin memasukkan kode di sini. Kode di sini, dasar pemicunya ini nanti mau saya picu di sini nomornya. Jadi sederhananya begini. Jadi kalau saya ngeklik angka 1, dia nanti yang di sini itu tidak lain adalah angka yang di depan ini. Berarti saya menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Oke, VLOOKUP. Data yang mana yang saya VLOOKUP? VLOOKUP itu nanti dari ini angka yang di AL ini. Oke, kemudian saya menggunakan, hati-hati Bapak Ibu, kalau saya menggunakan koma, Bapak Ibu mungkin menggunakan titik koma tergantung Excelnya. Saya menggunakan koma, kemudian tabel areanya adalah yang ini. Oke, 1 2 3 dan seterusnya. Kalau sudah, kolom yang saya ambil adalah kolom 1 2 3, yang saya ambil 3 ini. Oke, kolom 3. Kemudian range-nya itu nanti dibuat true atau false. Saya buat false saja biar nanti salah atau betul. Oke, enter. Berarti kalau ini 1, ini 1. Oke, ini saya hapus dulu.
complete. Oke, jadi ini ada data ini. Nah, maksudnya adalah kalau ini saya ganti IPA 2, maka di sini 2, maka yang di sini akan membaca kalau ini 2, ini 37. Kalau ini saya ganti IPA 3, maka dia di sini ganti 3, kalau 3 mengganti 37. Ini yang saya maksud. Nah, ini nanti rencananya saya hubungkan dengan data kelas ini Bapak Ibu. Data kelas ini, kalau nanti dia 1, saya bisa meng-follow up data ini semua, data follow up ini nanti bahwa NIS-nya untuk anak nomor urut 1 adalah ini, kemudian namanya adalah ini, wali kelasnya adalah ini, dan seterusnya. Itu maknanya seperti itu. Jadi sekarang saya lanjutkan. Kalau sudah, supaya saya punya data ini komplit satu kelas, maka saya beri rumus seperti tadi. Kalau ini 73, pinginnya saya di sini 74, 75, 76 dan seterusnya, maka ini saya beri tambahan saja rumus yang atasnya ditambah 1. Semua nanti sel atasnya ditambah 1. Ini tak tambah 1 plus 1 plus 1. Oke. Maka ini nanti kalau saya tarik menjadi urut 75, 76 dan seterusnya. Nah, dari sini mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bingung. Berarti nanti kalau seandainya ini saya ganti IPA 1, ini saya ganti IPA 1, berputarnya komputer adalah 10 IPA 1, karena ini dirubah IPA 1, maka di sini merubah 1. Karena ini 1, maka di follow up di sini. Kalau ini 1, bacalah 3 baris di kanannya, karena kebetulan kalau 1 itu adalah 1, maka di sini muncul 1. Berarti sekarang sebaliknya, kalau saya ganti IPS 2, harusnya kalau 10 IPS 2 ini nanti akan keluar 181 di sini. Kita cek apakah 10 IPS 2 akan keluar 181. Oke, sudah keluar 181. Oke. Berarti kalau saya ulang sekali lagi, kalau itu nanti saya isi 10 IPS 3, apakah di sini 217? Kita cek IPS 3, apakah betul 217? Oke, sudah 217. Oke, langkah berikutnya, jadi setelah langkah-langkah tadi sudah ketemu, sekarang sudah kelihatan langkah berikutnya. Sekarang kita urut-urut ini juga sama, menggunakan pola database. Nah, database-nya saat ini yang perlu diingat-ingat, kita mempunyai database-nya yang ada di kelas ini. Di kelas ini database-nya, nanti kita bisa copy. Nah, sekarang membuat database itu biar gampang, Bapak Ibu ini di blok saja semuanya. Jadi di blok biar Bapak Ibu nanti enggak ribet. Jadi di blok total sampai dengan ini tadi terakhir. Oke, di sini. Ini kan totalnya sampai di sini. Ini kan ada wali kelas. Saya lihat dulu ke atas. Oke, semuanya sudah terblok. Nah, ini untuk menamai seluruhnya ini di Excel ada fasilitas. Bapak Ibu taruh di ini nama sel ini, ketik saja misalkan saja ini adalah misalkan data kelas gitu aja. Data kelas tanpa spasi ya, saya memberi namanya. Kalau sudah ditulis, hati-hati bukan klik tapi enter, data kelas enter. Maka ini sudah menggantikan, ini adalah semua sudah termasuk yang sudah kita ringsnya itu semuanya adalah namanya data kelas. Maka di sini nanti kalau kita cari urutannya ya Bapak Ibu, di data kelas tadi yang kita pakai pedoman adalah nomor urut yang paling kiri, kemudian ini dihitung nomor 1, nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Berarti nomor urut itu dihitung 2. Maka sekarang saya mau memasukkan nomor urut. Berarti sekarang saya patokannya bukan lagi yang atas ini, tapi sudah saya menggunakan patokan yang kiri ini. Berarti nomor urutnya di sini adalah sama dengan, tetap menggunakan tadi VLOOKUP. Oke. Kemudian yang dipakai pedoman adalah yang sebelah kiri ini tadi, B16. Oke, jadi ini kita pindahkan ke B16.
Oke, sudah sampai di B16. Tabel areanya tadi kita tulis data kelas. Lah, ini sudah muncul data kelas. Oke, data kelas, kemudian kolomnya indeks untuk urut tadi nomor 2. Kemudian kita buat false. Oke, kita seperti ini. Kalau sudah, ini kita copy ke sebelah kanannya. Kita copy sebelah kanannya. Ini juga begitu, kita copy sebelah kanannya. Loh, kok munculnya satu semua? Iya, karena yang Bapak Ibu cari adalah baris kedua. Sementara kita cari nis itu baris keberapa? Kita hitung. 1, 2, 3, sedangkan nama nanti 4, 5, berarti 3 dan 5. Kita ganti, berarti sekarang yang nis di sini adalah ini tadi 3. Oke, enter. Kemudian yang ini kita ganti dengan 5. Kita copy dulu, kita copy. Yang ini kita ganti dengan 5. Mana tadi rumusnya belum muncul. Copy. Oke, paste. Harusnya ini muncul. Kalau nggak muncul ya ketik saja dengan rumus VLOOKUP. Oke, VLOOKUP. Kemudian ini tadi data kelas, bukan data kelas, yang ini dulu, B16 sebagai pedomannya. Kemudian dibandingkan dengan library-nya, data tabelnya, kita beri nama data kelas tadi. Oke, kemudian indeksnya adalah nomor 5. Kemudian kita beri yang false. Oke, kalau sudah enter. Nah, sekarang kalau yang 3 ini sudah, kita tinggal kurang satu lagi, yang ini ya, berarti yang laki-laki perempuan ini belum. Kita copy, kita paste ke sini. Nah, gitu. Kemudian yang perlu kita gantikan, ini ada yang kita gantikan, yang kita copy yang satu sel saja, ini yang satu sel. Ctrl C, saya copy ke sini. Kemudian yang perlu diingat bahwa pembandingnya adalah B16. Ini kita ganti menjadi B ya, B16. Kemudian yang ini tadi nomornya adalah baris ke-6. Oke, false. Sekarang sudah, maka kita sudah punya satu baris ini, semuanya sudah ada rumusnya. Tinggal kita copy ke bawah gitu. Berarti ini kita double klik di sini ya, double klik. Oke, kalau misalkan Excelnya agak ngadat ya ditarik saja ke bawah gitu. Oke, sampai seperti ini. Ada yang nggak mau di mergernya, ada yang butuh merger. Bentar kita cek, yang merger itu berarti yang ini masalahnya ini. Nah, ini yang masalah itu ini kita tarik dulu. Oke, kemudian yang di sini ini kan nggak ada yang merger, ini berarti otomatis bisa. Yang ini tanpa merger berarti otomatis bisa. Oke, ini tadi adalah ini tanpa rumus, ini nanti laki-laki perempuannya saya ini berarti LP nya ini laki-laki perempuannya. Baik, sekarang kita coba setelah semua rumus kita masukkan. Kemudian sekarang kalau ini tadi IPA 1, sekarang seandainya IPA 2, ini kita klik IPA 2, berarti di sini nomor 2, hadirnya nomor 2 ini. Kemudian kita terjemahkan di sini di VLOOKUP. Kenapa kok di sini bernilai 37? 37 ini maknanya adalah bahwa kalau di sini 2, maka sel di sini VLOOKUP lah, ambillah data baris ketiga dari baris pertama, kedua, ketiga ini yang kebetulan nomornya 2. Ini nomor 2 kan berarti 37. Oke, setelah itu ketemu 37, maka di sini muncul 37. Kalau di situ muncul 37, maka di bawahnya tambahkan angka 1 urut ke bawah, berarti 37, 38, 39 dan seterusnya. Angka ini sudah dapat 37 sampai dengan sampai 72 seperti itu. Jadi kalau sudah, kita bisa naik ke atas lagi. Berikutnya kita bisa uji coba. Misalkan kalau ini saya buat
IPS 4. Maka ini nanti keluarnya adalah Akmal Rojabul Asri, nomor NIS-nya 10810. Kita cek di datanya, dia di IPS 4 atas nama Akmal Rojabul Asari. Oke, kita tarik yang paling bawah datanya. Nah, di situ ada Ahmad Rojabul Asari 10810, berarti di sini udah betul 10810 seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu yang berubah itu adalah tampilannya, tapi database-nya tetap, sehingga nanti kalau ada anak yang pindah atau ada yang masuk, yang berubah adalah di database-nya ini. Seandainya misalkan saja ada mutasi masuk di IPA 1, tinggal dimasukkan di IPA 1. Yang penting jumlahnya memang batasannya sesuai dengan regulasi 36, ya sudah 36. Nah, itu nanti kita masukkan, otomatis semua data yang kita miliki di sekolah ya tetap tidak akan berubah seperti ini. Kemudian kalau nanti yang terkait dengan wali kelas, kemudian kelas dan seterusnya, ini tinggal ngambil dari sini sudah bisa ketemu seperti ini. Jadi nanti misalkan saja untuk kelas ini saya ambil dari VLOOKUP yang nomor VLOOKUP 8 ini untuk membaca dua yang ini sudah ketemu. Kemudian wali kelas nanti membacanya di VLOOKUP yang kanan tadi. Ini sekaligus PR untuk Bapak Ibu meneruskan, ini berarti kolom keberapa seperti itu. Ini sudah beres, berarti Bapak Ibu nanti sudah bisa meneruskan. Kemudian kalau sudah absen tatap muka sudah selesai, ini kan model pertama mungkin Bapak Ibu agak lama membuatnya. Setelah itu ini tinggal klik kanan, kemudian more of copy, kemudian di sini buat saja di terakhir sini dibuat baru. Jadi misalkan di sini tertulis 2, nanti nah yang ini kita misalkan yang satu tadi absen tatap muka, ini adalah nilai, misalkan saja nilai pengetahuan misalkan begitu. Kemudian nanti kita ubah lagi, kita copy lagi di sebelahnya, misalkan saja setelah nilai pengetahuan kita tambah di sini. Oke, yang ini nanti kita tambah nilai keterampilan, misalkan begitu, keterampilan, sehingga nanti kita sudah membuat sekali saja. Yang lain ini nanti tinggal ngatur view-nya, maka nanti kelas-kelasnya otomatis sudah jadi. Ini mau kelas berapa sudah langsung jalan. Dengan demikian nanti tidak lagi Bapak Ibu kalau ada kesalahan perubahan harus merubah satu-satu. Ini yang mau saya koreksi untuk teman-teman yang kebetulan masih menggunakan data tunggal. Datanya dituliskan, view-nya juga dituliskan, begitu nanti ada perubahan harus merubah satu-satu, dan itu sangat melelahkan. Yang pertama, yang kedua seringkali terjadi kesalahan. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kita diskusikan kali ini ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditinggalkan di komentar. Teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, untuk yang sudah silahkan share video sederhana ini biar teman-teman nanti dalam mengadministrasikan kepentingan di sekolah menggunakan pola-pola seperti ini. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu bisa kembangkan dengan developer yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.